Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum basis data. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DML merupakan suatu bahasa yang digunakan oleh user untuk mengakses dan memanipulasi data. Manipulasi data ini berhubungan dengan proses pengambilan, penambahan, penghapusan, dan modifikasi data atau informasi yang disimpan dalam suatu database. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh interaksi yang efisien antara manusia dengan sistem. MySQL menyediakan beberapa perintah untuk mendapatkan informasi dan memodifikasi suatu tabel. Yang pertama adalah perintah select. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau record dari suatu database. Select merupakan perintah DML yang paling banyak digunakan. Yang kedua adalah insert. Perintah ini digunakan untuk menambahkan satu atau beberapa record ke suatu database. Kemudian selanjutnya perintah update. Perintah ini digunakan untuk tujuan modifikasi. Update dapat memodifikasi data dari satu atau beberapa record sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus satu atau beberapa record dari database sesuai dengan kondisi tertentu. Marilah kita bahas perintah-perintah ini secara lebih detail. Pertama, terkait dengan select statement. Perintah select digunakan untuk mengambil data dari satu atau beberapa tabel dalam suatu database. Sebuah tabel terdiri dari beberapa baris dan kolom seperti spreadsheet. Hasil dari perintah select disebut dengan result set. Result set merupakan daftar baris, di mana setiap baris memiliki jumlah kolom yang sama. Sintaks dari perintah select adalah select, kemudian nama kolom, kemudian from, kemudian nama tabel, dan diakhiri dengan semikolon. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari penggunaan perintah select. Misalkan kita memiliki tabel employee di database sampel sebagai berikut. Tabel ini memiliki 8 kolom yaitu employee number, last name, first name, extension, email, office code, reports to, dan job title. Kita dapat menggunakan perintah select untuk memilih hanya 3 kolom saja yaitu last name, first name, dan job title. Query yang dapat digunakan adalah select, kemudian last name, first name, job title, yaitu nama-nama kolomnya, kemudian from, kemudian nama tabelnya, yaitu employee. Apabila kita menjalankan query ini, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi meskipun tabel employee tadi memiliki banyak kolom, apabila kita jalankan query tersebut, kita hanya memilih 3 kolom saja. Maka yang akan ditampilkan adalah data dari 3 kolom tersebut, yaitu last name, first name, dan job title. Kemudian apabila kita ingin memilih semua kolom, kita dapat menggunakan perintah select all from employees atau select bintang from employee. Ini digunakan untuk memilih semua kolom yang ada di tabel employee. Saat membuat query data dari suatu tabel, mungkin kita akan mendapatkan baris data yang duplikat. Nah, select distinct digunakan untuk menghapus baris duplikat ini. Kita dapat menggunakan clause distinct dalam perintah select. Sintaks untuk menggunakan clause distinct adalah sebagai berikut. Jadi kita menambahkan distinct setelah clause select. Jadi sintaksnya select distinct, kemudian list kolomnya, kemudian from, kemudian nama tabel, dan diakhiri dengan semikolon. Marilah kita lihat contoh sederhana penggunaan clause distinct untuk menampilkan last name yang unik dari tabel employee.
Pertama kita akan lihat terlebih dahulu hasil menampilkan last name karyawan dari tabel employee menggunakan perintah select saja. Select last name from employee, kemudian order by last name. Nah, hasil yang didapatkan akan seperti ini. Dapat dilihat bahwa baris yang menunjukkan data Virelli ini masih ada 2, jadi artinya masih ada duplikat value di sini. Nah, untuk menghapus last name yang duplikat, kita bisa menambahkan clause distinct ke perintah select sebagai berikut. Select distinct, last name, kemudian from employee, dan order by last name. Sekarang kita akan mendapatkan hasil last name sebagai satu nilai yang unik seperti berikut ini. Jadi Virelli-nya hanya satu saja. Selanjutnya kita akan membahas statement yang kedua, yaitu insert statement. Perintah insert digunakan untuk menambahkan satu atau beberapa record ke suatu database. Sintaks dari insert statement adalah sebagai berikut. Insert into, kemudian nama tabel, kemudian daftar kolom, kemudian clause values, dan yang terakhir daftar nilai. Dapat dilihat untuk kolomnya itu berupa daftar kolom yang dipisahkan dengan koma, begitupun dengan daftar nilai. Berisi daftar nilai yang dipisahkan koma untuk setiap baris datanya. Daftar kolom ini diletakkan di dalam tanda kurung setelah clause insert into, kemudian nama tabel. Sedangkan daftar nilai diletakkan setelah keyword values dan dipisahkan dengan koma untuk setiap baris datanya. Perlu diingat bahwa jumlah kolom dan jumlah nilai harus sama. Selain itu, posisi kolom harus sesuai dengan posisi nilainya dan tidak dapat ditukar-tukar. Untuk menambahkan beberapa data ke dalam suatu tabel menggunakan satu perintah insert, kita dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini. Insert into, kemudian nama tabel, kemudian kita spesifikkan kolomnya, kemudian keyword values, dan kita list daftar nilainya. Dalam sintaks ini, setiap baris dipisahkan dengan koma setelah clause values. Sebagai contoh, di query ini kita akan menggunakannya untuk menambahkan baris baru di tabel task. Kemudian kolomnya adalah title dan priority. Nah, value-nya di sini adalah untuk title, learn MySQL insert statement, kemudian untuk priority adalah 1. Apabila insert ini berhasil, maka MySQL akan mengembalikan pesan yaitu one row affected. Ini artinya baris data ini telah berhasil dimasukkan. Kemudian untuk memasukkan sebuah nilai default ke suatu kolom, kita perlu menentukan dulu nama kolom di clause insert into dan menggunakan kata kunci default di value. Nah, misalkan kita telah mendefinisikan bahwa kolom priority dari suatu tabel task memiliki nilai default 3. Jadi saat mendefinisikan tabel task ini, kita set bahwa priority itu tipe datanya ini integer, not null, dan defaultnya adalah 3. Kemudian apabila kita menambahkan data di mana priority menggunakan default value, kita bisa menggunakan query seperti ini. Insert into task, kemudian nama kolomnya title priority, values-nya adalah title berupa understanding default keyword in insert statement, kemudian priority-nya diisi dengan default. MySQL akan menggunakan default value yaitu angka 3 untuk dimasukkan ke kolom priority, seperti yang sudah di-set di struktur tabelnya. Kita dapat mengecek hasilnya dengan menggunakan query select bintang from task, kemudian akan didapatkan hasilnya bahwa data kedua itu priority-nya adalah 3, yaitu sesuai dengan default value-nya. Kemudian untuk memasukkan nilai berupa tanggal ke suatu kolom, yang pertama formatnya, kita harus menspesifikkan formatnya yaitu YYYY, kemudian strip MM, strip DD. Nah, Y4 kali ini menunjukkan tahun dengan 4 digit,
kemudian M2 kali ini menunjukkan bulan dengan 2 digit, dan DD ini menunjukkan hari dengan 2 digit. Berikut ini merupakan query yang dapat digunakan untuk menambahkan baris baru ke tabel task dengan menggunakan nilai tanggal pada kolom start date dan due date. Di insert into task, kemudian kolomnya title, start date, dan due date. Kemudian value-nya adalah insert date into table. Nah, kemudian start date dan due date-nya dimasukkan dengan format yang sesuai. Kemudian kita juga dapat menggunakan ekspresi dalam clause value. Misalnya pada query ini, kita akan menggunakan fungsi current date untuk menambahkan data baru dan mengisi kolom start date dan due date. Pada contoh ini, fungsi current date digunakan untuk menetapkan nilai untuk start date dan due date yang akan mengembalikan nilai berupa tanggal pada sistem saat ini. Nah, berikut ini merupakan hasil apabila kita menjalankan dua query tadi. Jadi, tanggalnya sudah dimasukkan ke kolom start date dan due date. Kita juga dapat menggunakan insert untuk menambahkan beberapa baris data sekaligus dalam satu statement. Berikut ini contoh query yang dapat digunakan. Insert into task, kemudian kolomnya title dan priority, kemudian clause values, dan diikuti dengan 3 data yang dimasukkan dan dipisahkan dengan tanda koma. Dan apabila kita jalankan query ini, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi data yang dimasukkan langsung masuk ke tabel. Dapat dilihat pada data ke-5, 6, dan 7. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan update statement. Perintah update digunakan untuk mengubah data yang ada dalam tabel atau mengubah nilai kolom dari suatu baris, sekelompok baris, atau semua baris dalam tabel. Berikut ini merupakan sintaks dari perintah update pada MySQL. Pertama adalah clause update, kemudian kita perlu menspesifikkan nama tabel setelah keyword update tersebut. Kemudian yang kedua adalah set, kemudian kita spesifikkan kolom mana yang akan diubah dan nilai barunya. Untuk memperbarui beberapa kolom, kita dapat menggunakan daftar assignment yang dipisahkan dengan tanda koma. Berikan nilai pada setiap kolom yang diassign berupa nilai, ekspresi, atau subquery. Ketiga, kita menentukan baris mana yang akan diupdate menggunakan kondisi di clause where. Clause where ini bersifat opsional. Perlu diperhatikan bahwa MySQL mendukung dua modifier pada perintah update, yaitu low priority dan ignore. Modifier low priority ini menginstruksikan perintah update untuk menunda update sampai tidak ada koneksi lagi yang sedang membaca data dari tabel. Yang kedua adalah ignore. Modifier ignore ini memungkinkan perintah update untuk terus mengupdate baris meskipun ada kesalahan. Misalnya, baris yang menyebabkan error atau kesalahan seperti konflik kunci duplikat yang tidak diperbarui. Penggunaan perintah update yang pertama untuk mengubah nilai pada suatu kolom. Misalnya apabila kita ingin mengubah email dari seseorang ke email baru. Pertama, kita perlu melihat terlebih dahulu emailnya. Nah, kita gunakan select first name, last name, email from employee, where employee number 1056. Jadi kita mengubah email dari pegawai yang memiliki employee number 1056. Nah, di sini hasilnya adalah Mary Peterson. Nah, kita ingin mengubah email Mary Peterson ini menjadi email baru. Kita dapat menggunakan perintah update seperti berikut ini. Update employee merupakan nama tabelnya, kemudian kita set email barunya yaitu mary.peterson@classicmodelcars.com, kemudian where-nya adalah employee number 1056.
Setelah menjalankan perintah update tersebut, kita dapat menggunakan penyataan select lagi untuk memverifikasi apakah perubahan berhasil dilakukan atau belum. Kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian apabila kita ingin mengubah nilai dari beberapa kolom, kita dapat menspesifikkan beberapa assignment di closa set. Misal kita ingin memperbarui last name dan email dari karyawan berikut. Nah, kita dapat mengeset di closa set last name kita ganti dengan Hill, kemudian email kita ganti dengan mary.hill@classicmodelcars.com. Nah, ini dipisahkan dengan koma untuk setiap assignment-nya. Apabila kita jalankan perintah ini, kita akan memeriksa hasilnya menggunakan perintah select yang sebelumnya, dan kita akan mengetahui bahwa last name dan email ini sudah berhasil diganti dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan delete statement. Untuk menghapus data dari tabel, kita dapat menggunakan perintah delete pada MySQL. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus satu atau beberapa record dari suatu database sesuai dengan kondisi tertentu. Berikut ini merupakan sintaks pada perintah delete. Pada sintaks ini pertama, kita harus menentukan dulu tabel mana yang datanya akan dihapus. Jadi delete from, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Kedua, kita spesifikkan kondisi di closa where. Nah, kondisi ini digunakan untuk menentukan baris mana yang akan dihapus. Jika baris sesuai dengan kondisi tertentu, maka baris data tersebut akan dihapus. Oke, contoh penggunaan delete yang pertama adalah untuk menghapus satu baris dari suatu tabel. Misal kita ingin menghapus data pegawai yang memiliki Office Code 4. Kita dapat menggunakan query delete from employees. Employees merupakan nama tabelnya, kemudian where, nah kemudian Office Code sama dengan 4. Kemudian apabila kita ingin menghapus semua baris dari tabel, kita dapat menggunakan closa delete tanpa where, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi langsung delete from employee. Kemudian untuk membatasi jumlah baris yang akan dihapus, kita dapat menggunakan delete from nama tabel, kemudian diikuti dengan closa limit dan jumlah baris yang akan dihapus seperti pada gambar ini. Jadi delete from, kemudian nama tabel, limit, kemudian jumlah baris yang akan dihapus. Perhatikan bahwa apabila menggunakan query ini, urutan baris dari tabel belum dispesifikan, sehingga kita tidak tahu kondisi dari tabel yang akan dihapus. Oleh karena itu, saat menggunakan closa limit, kita harus selalu menggunakan closa order by. Jadi kita tahu urutan datanya seperti apa yang akan dihapus. Jadi untuk query-nya, delete from, kemudian nama tabel, order by, nah ini diurutkan sesuai kondisi apa, kemudian limit row count. Nah, kita akan menghapus data paling awal sesuai dengan hasil dari urutan kondisi tersebut. Misalnya pada query ini contohnya delete from customer, jadi yang dihapus adalah data customer, kemudian order by customer name, dan diurutkan berdasarkan customer name secara alfabetik, kemudian kita hapus 10 pelanggan pertama. Nah, contoh lain, misal kita gunakan delete from customer, kemudian where country sama dengan France, jadi negaranya itu adalah Prancis, kemudian diurutkan order by credit limit sesuai dengan credit limit secara ascending atau menaik, kemudian kita hapus limit 5, berarti kita hapus 5 pelanggan pertama. Nah, ini contoh untuk penggunaan closa limit dan order by untuk delete. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan materi terkait data manipulation language. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.